bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmatnya. Hari ini kita masih diberi berjuta nikmat olehnya, sehingga pada siang pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mendengarkan diseminasi atau aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang nantinya akan disampaikan oleh CGP kita Bapak Agus Sutanto. Selanjutnya marilah kita bersolawat kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad yang sama-sama kita hormati Bapak Agus Sutanto sebagai narasumber kita, CGP angkatan 9 yang didampingi oleh Pak Dian Harfiandi, gelarnya panjang sekali. Dan yang setelah sesi ini juga akan melaksanakan diseminasi, dan yang berbahagia adalah rekan-rekan tenaga pendidik SMK Negeri 1 Jatibaru. Kita langsung saja awali kegiatan ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sambut Bapak Agus Sutanto untuk melaksanakan diseminasinya. Kepada Pak Agus Sutanto. Terima kasih Bu Nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk salam penghormatan dan kedudukan tadi kita terdahulu kepada Ibu Nyanyi yang telah membuka acara ini, dan mengingat waktu yang sudah cukup lumayan berjalan, jadi pertama kali saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak Ibu guru bersedia hadir pada kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif, di mana ini merupakan salah satu kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Jadi saya harus melakukan sesuatu kepada Bapak Ibu guru semua, ya, menyampaikan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah kita, sehingga kita akan mendapatkan murid impian kita dan sekolah impian kita seperti apa. Selain itu juga diharapkan Bapak Ibu guru dapat memahami budaya positif yang dapat kita lakukan itu apa saja. Barangkali selama ini ada suatu tindakan atau sikap-sikap kita yang tidak sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu harus menuntut anak-anak kita dengan segala kodrat alam dan kodrat zamannya, dengan segala perbedaan peserta didik kita, maka kita sebagai guru dituntut untuk tetap menuntut, ya, menuntut. Nah, baik Bapak Ibu, filosofi pendidikan Ki-Hajar Dewantara menyatakan bahwasannya sekolah itu sebagai tempat bercocok tanam, ya, sebagai bercocok tanam, di mana anak-anak didik kita itu merupakan tanaman, ya. Anak kita itu adalah tanaman, sementara guru tugasnya adalah menuntun. Maka guru adalah sebagai petani yang harus menjaga tanaman supaya tetap subur, tumbuh dengan baik. Nah, meskipun terkadang kita tanaman itu berasal dari bibit yang berbobot atau bibit yang berkualitas sama, namun dalam kenyataan masing-masing tanaman itu akan menghasilkan tumbuhan yang berbeda-beda, ya, kualitasnya berbeda-beda. Maka tugas kita sebagai guru menuntun anak-anak kita sebagai petani tetap menjaga agar tanamannya tumbuh dengan baik. Berarti harus menyirami dengan sempurna, menjaga pupuknya terjaga dengan baik, tercukupi, kemudian menghalau dari hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman kita. Nah, begitu juga dengan kita sebagai guru menuntun anak-anak kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak baik, sehingga tercapailah tujuan kita dengan murid-murid impian kita.
Nah, kemudian tanggung jawab kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif, warga sekolah yang saling mendukung dan bekerja sama dalam menciptakan kebiasaan baik, tumbuh menjadi karakter yang baik, sehingga karakter-karakter ini akan membentuk sebuah budaya positif. Apa saja budaya positif yang ada di sekolah kita? Bapak Ibu mungkin sudah paham ya. Di lingkungan kita sudah banyak hal-hal yang dilakukan. Mungkin Pak Sodikur, budaya positif yang ada di sekolah kita apa Pak kira-kira? Salah dari besarnya ketarunaan. Iya, ketarunaan. Kegiatan-kegiatan lain yang positif yang di sekolah kita apa saja? Jamaah. Sholat berjamaah. Oke. Pak, apa lagi Pak kegiatan kita yang positif di sekolah kita? Guru bersama Pak. Kita punya mimpi, saya pengen punya anak-anak yang baik, yang sopan, santun seperti yang disampaikan tadi, budaya positif tadi. Kita pengen seperti itu. Maka upaya kita sebagai guru adalah mengontrol perilaku anak-anak tersebut agar sesuai dengan harapan kita. Nah, tapi dalam perwujudan kehidupan sehari-hari, dalam proses pembelajaran, mungkin ini sering kita rasakan di saat kita sekolah, ya, atau sekarang kita melihatnya di lingkungan kita sendiri. Dalam perwujudannya, guru memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian ada juga guru yang memberikan penghargaan atau imbalan kepada siswa yang baik, yang mencapai tujuan tertentu, yang pintar, yang mampu melakukan sesuai dengan keinginan kita, kadang diberikan imbalan. Ada juga yang salah, ya, anak-anak kita itu dihukum. Ada yang push up, ada yang apalagi bending, ada yang membersihkan WC, ada yang bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu perwujudan dari keadaan kita yang terjadi di sekolah. Kemudian apa saja konsep budaya positif? Antara lain adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep-konsep budaya positif. Jadi hal-hal ini nanti kita akan coba berikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua, dan nanti akan kita amalkan untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita. Nah, kita mulai dari disiplin positif. Apa itu disiplin? Nah, seringkali orang mengatakan kita datang tepat waktu disiplin. Melakukan hal sesuai dengan keinginan itu adalah disiplin. Bahkan disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Ya. Jadi sebenarnya dalam teori ini disiplin positif tidak harus memberi hukuman, dan justru salah satu alternatif terakhir atau tidak boleh digunakan sama sekali. Jadi hukuman, kita sebagai guru kalau bisa hukuman itu tidak boleh dilakukan. Ya, diusahakan tidak perlu. Nah, di dalam budaya kita makna kata kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan budaya positif itu dengan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Secara harfiah bahasa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya belajar. Nah, selain itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau pengikut. Itu secara harfiah. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul
Mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu? Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, dari dalam diri kita, bukan dari ekstrinsik atau dari luar. Nah, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik, tujuan kita adalah anak-anak yang memiliki disiplin, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, itu filosofi Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Kemudian pakar pendidikan Dian Gosen dan Ki Hajar Dewantara punya kesepakatan yang sama atau punya konsep yang sama, bahwa disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Jadi belajar mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Itu yang sebenarnya disiplin menurut pakar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen. Lalu tujuan-tujuan yang dimaksud di dalam disiplin tadi adalah tujuan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan. Jadi apa itu kebajikan universal? Ya. Jadi nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang itu dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai yang dianut, ada aturan-aturan yang dianut, ya, itu sebagai aturan atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali. Cuma sebagai contoh diambil dari 6 institusi atau organisasi yang ada, ya. Jadi ada profil pelajar Pancasila, ada Aibo Primarias, masing-masing punya nilai kebajikan yang berbeda. Kita contohkan nilai kebajikan dari 6 institusi. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Kemudian ada lagi nilai kebajikan dari AIBO Primarias Program tentang sikap murid. Nah, sikap murid itu harus ini, ya, memiliki ini. Itu nilai-nilai kebajikan kalau menurut AIBO Primarias. Dan banyak lagi, ada 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation. Ada lagi petunjuk seumur hidup keterampilan hidup, ya. Dan banyak lagi nilai-nilai kebajikan. Nah, kita kebanyakan di sekolah menggunakan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Nah, tadi disiplin dihubungkan dengan nilai kebajikan. Tujuan yang mulia adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang kita anut adalah profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Nah, Pak Hasbi lagi. Siapa Bu? Sebelahnya Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti. Ini ada langsung Bu Siti. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda untuk ikut hadir? Ya. Ada 3 motivasi. Silakan Bu Siti disesuaikan. Ya, kalau nanti Anda perlu hadir di sebuah pelatihan, ya, dorongan apa yang membuat Anda hadir? Yang pertama, hadir karena tidak ingin ditegur panitia, mendapat surat teguran dari kepala sekolah, atau menghindari hukuman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda hadir di dalam pelatihan itu ingin dilihat dan dipuji di lingkungan sekitar. Oh, Bu Siti rajin. Setiap dalam pelatihan itu selalu hadir, tidak diundang pun hadir. Maksudnya, motivasinya adalah saya hanya ingin dipuji sebagai seseorang guru yang berprestasi atau mendapat imbalan. Motivasi yang ketiga, ya, ingin menjadi
menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat dan berusaha bertanggung jawab menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Dari 3 motivasi, alasan yang mana? Pak Wahid nomor 3, tidak nomor 1, Pak? Saya nomor 1. Ya, Bu Yani nomor 1. Takut nanti Bu Yani ditegur Bu kepala sekolah. Bu Yani kemarin ditugaskan pelatihan. Saya kesini aja karena takut diapain Pak Agus nanti. Takut saya omeli. Iya. Ya, nomor 1. Pak Wahid nomor 3, Bu Siti nomor 3 juga. Yang nomor 2 ada nggak? Supaya kita dilihat oleh teman-teman kita, wah ini guru yang rajin ini. Nah, itu motivasi yang kedua. Pak Sodikun Pak. Biasanya Pak Sodikun. Iya, iya, benar. Supaya terlihat oleh teman-temannya, Iya, Pak Sodikun ini biar rajin. termotivasi gitu. Termotivasi gitu ya. Iya. Jadi nomor 2 tadi motivasi menurut Pak Sodikun. Kalau Bu Yeni pipinya yang nomor 1, takut ya. Jadi nanti bisa kita lihat motivasi ini hadir kepada Bapak Ibu guru semua bermacam-macam. Kenapa Bapak Ibu guru pagi-pagi harus fingerprint? Motivasinya supaya saya tidak dimarahi Ibu Kapsek karena saya dianggap tidak hadir. Kenapa jam 7.30 Bapak Ibu guru harus sudah berada di kelas? Karena saya takut nanti dicatat sebagai guru yang terlambat dan dipublikasi di grup. Nah, ini 3 motivasi hidup yang sering dilakukan oleh banyak orang dan itu juga sering terjadi di lingkungan kita. Ya, silakan dirasakan dari 3 jenis motivasi. Ya, yang paling mendasari perilaku murid-murid di sekolah seperti apa? Bapak Ibu sudah bisa merasakan. Dari 25, misalnya 25 orang anak kita itu hadir di sekolah, kita bisa melihat motivasi kedatangan anak-anak kita itu atas dasar apa? Dari 3 ini, yang pertama, apakah hadir karena takut sama orang tuanya, udah di sekolah ini nggak datang? Yang kedua, supaya mendapat imbalan. Saya kalau nggak datang nggak sekolah nanti nggak dapat uang jajan. Atau saya supaya dilihat oleh orang-orang lingkungan kampung saya bahwasanya saya seorang pelajar. Jadi saya dihargai sebagai seorang pelajar yang baik dengan selalu datang tepat waktu. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, itu 3 motivasi manusia, termasuk anak-anak. Gimana Pak Jo? Kalau bagaimana kalau ada siswa kita itu karena sudah terbiasa pergi sekolah. iya, Ya, walaupun dapat di sekolah itu ya. yang penting datang. Itu datang. Ya, itu yang harus, ya, itu yang harus kita rubah nanti. Ada teorinya, kita memunculkan disiplin positif dengan memberikan motivasi intrinsik namanya. Bagaimana kita menghadirkan motivasi intrinsik? Jadi selama ini kalau kita menghukum, kalau kita menghardik, itu adalah motivasi ekstrinsik. Sementara filosofi kehendak dewantara, anak-anak itu kalau bisa motivasinya ekstrinsik dari dalam hatinya, bukan dari karena gurunya. Boleh dirasakan mungkin Bapak Ibu guru muda di sebelah sini ketika jadi siswa, ketika dihukum habis itu taat dengan aturan, sebenarnya ada pemberontakan di sana. Kenapa jadi taat? Karena takut dihukum. Lalu dalam jiwanya bagaimana? Di belakang tuh cari dengan guru yang menghukum. Benar nggak Mas Bi? Teman-temannya, bukan Bang Hasbi kan? Teman-temannya ada yang kayak gitu kan? Masuk mapel A itu karena takut, bukan karena ingin belajar. Kenapa demikian terjadi? Karena motivasinya ekstrinsik. Siapa yang memotivasi ekstrinsik? Hukuman Bapak Ibu guru. Ya, kalau tidak datang 7.30, nah, nanti kamu keluar aja lah, atau nguras WC. Jadi kedatangan dia 7.30 karena takut nguras WC. Bukan saya percaya bahwa saya ketika datang tepat waktu akan dapat ilmu yang lebih baik. Tidak itu yang ada di hati anak-anak, tapi karena faktor lain. Jadi ada tentang teori hukuman. Nah, motivasi ketiga inilah yang akan membuat seseorang
memiliki disiplin positif dan memotivasi perilaku internal atau motivasi intrinsik. Nah, ini yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, makanya di dalam teori motivasi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, kita lihat yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi ini yang sering kita lakukan oleh bapak ibu guru di sekolah, cenderung menghukum. Konsekuensi lagi, kalau hukuman itu hanya sepihak. Mata pelajaran TPAP dengan saya yang tidak selesai videonya tolong menguras WC. Saya tidak pernah membuat kesepakatan, tiba-tiba saya suruh anaknya menguras WC. Itu hukuman. Ya. Kemudian tidak terencana, tiba-tiba siswa tidak tahu, siswa tidak dilibatkan. Sehingga apa? Ketika siswa yang dihukum itu pasti ada perasaan lain, itu sudah pasti. Ketika hati kita sudah tidak nyaman, mau belajar dengan cara apapun, itu pasti juga tidak akan nyaman. Nah, kenapa? Karena hatinya merasa terluka. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai guru. Menghindari hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Pihak guru hanya memberikan, murid hanya menerima. Tak ada yang berani komplain. Bermacam alasannya. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Hukuman sering diberikan oleh kita kepada anak-anak kita, dan itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tidak boleh dilakukan. Ya, sebisa mungkin dihindari. Berikutnya ada konsekuensi. Ini konsekuensi ini mirip-mirip ya. Tapi bedanya konsekuensi itu adalah sudah terencana dan sudah disepakati, kemudian sudah dibahas dan disetujui. Nah, tetapi pada konsekuensi ini siswa tetap akan dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya, kesepakatannya adalah yang terlambat 5 menit misalnya harus lari keliling satu lapangan. Itu dibuat kesepakatan dulu, ya. Sehingga ketika siswa yang melanggar dan lari keliling lapangan, dia itu namanya konsekuensi. Jadi bedanya dengan hukuman adalah sepihak, hanya guru saja. Tapi kalau konsekuensi sudah dibuat ketetapan bersama, tapi dilanggar oleh siswa, maka siswa akan diberi hukuman sesuai dengan konsekuensi dan kesepakatan. Tetapi ini tetap akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dia akan lari misalnya keliling lapangan atau membersihkan WC. Dia akan malu dilihat teman-temannya. Meskipun itu adalah sebuah konsekuensi, dia sudah tahu. Ya. Yang ketiga adalah restitusi. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Lebih kepada pendekatan kepada murid untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan memberikan penyadaran terhadap suatu keyakinan. Nah, ini jadi Bapak Ibu guru, ketika kita menemukan seorang murid yang melanggar aturan, maka tidak sebaiknya, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tidak sebaiknya kita menggunakan hukuman, ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Dianjurkan menggunakan restitusi, ya. Lalu, mati Pak ya? Oh, ada juga. Silakan dicicipi hidangan yang tersedia. Kalau ada lagi boleh ditambah. Dari mana ini? Kita coba cari yang Pak.
Halaman Suhunya yang beneran. Nah, balik aja nih Pak. Oke, jadi ini ada salah satu contoh restitusi di mana kita menangani permasalahan siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid dengan memperbaiki kesalahan sehingga murid bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid mentaati kesepakatan kelas yang telah dibuat, ditetapkan bersama-sama dengan murid, mengakui secara sadar dan terbuka terhadap kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berlaku jujur. Tahapan segitiga restitusi adalah melestarikan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tak kasih snack mak. angkat, suruh keluar. Sampai di sini. Kalau kita menemukan seperti ini Bapak Ibu, ini Pak Ibu baru datang kan? Baiknya langsung kita todong dengan pertanyaan. Bukan pertanyaan Pak Ibu, pendapat Pak Ibu. Iya, iya. Kan ini ada, tahu maksudnya sedang belajar ada main Iya, game. iya. Kita sebagai guru apa yang harus dilakukan Pak Ibu? Kalau saya Pak Gus, Ya, saya sampaikan kita meminta pendapat teman-teman yang lain. Kira-kira main game sedang belajar itu bagus nggak? Kalau bilang bagus ya boleh aja, nanti kalau rata-rata mungkin bilang nggak bagus katanya. Bagus nggak? Nggak katanya. Tapi ini kesepakatan nanti. Itu aja nanti. kesepakatan ya. Iya. Ya. Kalau ditanya bagus Pak, game itu bagus karena menyenangkan Pak. Iya. Jadi ada kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah kesenangan. Iya. Maka bermain game adalah merupakan satu hal untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Iya. Karena itu bisa menyenangkan. Iya. Dan menyenangkan itu bisa beda-beda. Mungkin saya main gendang adalah menyenangkan. Iya. Pak Eki melukis adalah menyenangkan. Betul. Dan anak-anak main game. Karena kita lihat, nah ini pendekatan apa yang harus kita lakukan untuk menangani hal-hal seperti ini.
Oh, salah saya kira Kirain dikumpulin semua HP-nya biar adil kan. Kalau ini tersudutkan ini Pak. Tidak mengulangi lagi. Sekali lagi saya minta maaf. Iya. Kalau pribadi itu salah. Saya akan melakukan. Saya berjanji akan melakukannya. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Kamu sudah maafkan. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang yang berguna dan cita-cita kamu bisa akan tercapai. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangannya Pak Edi. Nah, ini adalah contoh restitusi. Jadi ketika kita menangani masalah dengan peserta didik, kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Seperti yang sudah ditampilkan di dalam video, bahwasannya kita mulai mengidentifikasi permasalahan, kemudian kita memberikan keyakinan-keyakinan bahwasannya yang dilakukan itu salah. Kemudian anak kita minta untuk merumuskan sendiri apa tindakan yang harus ia lakukan supaya menstabilkan keadaan. Misalnya tadi dia ribut di kelas, itu mengganggu kegiatan teman-temannya, maka dia akan meminta maaf kepada teman-temannya, kemudian mengganggu PBM Bapak Ibu Guru, maka dia akan meminta maaf kepada Bapak Ibu Guru. Dan itu kita yang memancing saja, tidak, oh, kalau itu kamu harus minta maaf, tidak seperti itu. Kita tanya dulu, kalau seperti itu apa yang harus kamu lakukan ya untuk memperbaiki keadaan. Ya, karena banyak orang yang tersakiti, tadi saya sampaikan seperti itu. Karena di saat orang sedang nyaman tiba-tiba dihebohkan dengan dia yang sedang bermain game dan mengganggu kenyamanan, maka anak akan mengungkapkan, oh sebaiknya begitu, sebaiknya saya begini, sebaiknya saya begitu. Kalau itu kurang tepat, kita meluruskan saja. Jadi kita tidak bisa memvonis, oh kamu harus minta maaf, kamu harus pergi ke sana, harus ke sana. Kita gali dulu kesadarannya. Kemudian di awal kita menguatkan keyakinan dengan tidak memberikan kata-kata yang menyakitkan. Ya, misalnya kamu kurang ajar, kamu tidak baik, tidak boleh. Ada kata-kata berbuat seperti itu wajar, karena manusia itu gila. Saya manusia juga gila kok, saya pernah seperti itu. Tapi, nah begitu. Nah di sana ada kata-kata kelanjutannya. Kita akan menggali kepada anak-anak itu sendiri. Itu yang restitusi. Bagaimana cara menangani sehingga anak-anak itu tidak merasa tersakiti dan tersinggung karena kata-kata kita yang kurang baik. Jadi ini restitusi adalah salah satu cara ya yang digunakan untuk menciptakan disiplin positif yang ada di sekolah kita atau di lingkungan kita. Ini tadi bisa jelaskan. Ini kita menyampaikan kepada siswa untuk menunjukkan kesalahannya, ya, menunjukkan kesalahannya supaya dia bisa memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Nah, itu salah satu proses yang ada di restitusi. Jadi kita tidak menggunakan hukuman, konsekuensi, tapi menggunakan pendekatan restitusi. Kemudian
berkenaan dengan hukuman, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya hukuman itu sepihak, ya. Kemudian ada lagi dihukum dengan penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, maka ada beberapa hal yang terabaikan. Yang pertama adalah penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, ini satu kesalahan saya juga pernah saya lakukan. Yang paling pintar itu kadang-kadang saya berikan misalnya roti, misalnya saya berikan es teh misalnya. Dalam satu kompetisi misalnya saya bermain kahut untuk menyelesaikan satu kompetensi. Siapa yang nilainya paling bagus, saya akan berikan roti misalnya. Akan saya berikan minuman TS misalnya. Nah, ternyata menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya memberi penghargaan juga tidak dianjurkan. Memberi hukuman juga apalagi. Nah, kenapa? Karena penghargaan bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Ketika kita menawarkan iming-iming duluan, anak-anak bertujuan sudah berbeda. Saya pengen menangkan kompetensi ini supaya saya dapat ST. Saya pengen menang tinggi nilai saya pada ulangan ini supaya saya dapat kue bolu, hadiah dari Bapak Ibu guru. Nah, itu mengurangi motivasi intrinsiknya. Ya? Iya Pak, ikhlasnya nggak ada. Karena apa? Tujuannya yang tadi cuma karena iming-iming kita. Itu dihukum oleh penghargaan namanya, tidak dianjurkan. Nah, sekarang ada beberapa perbedaan hukuman, konsekuensi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, ini misalnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, masih ada misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan selamat lagi. Masih ada, bagus. Iya, pernah mungkin Pak Hasbi geleng-geleng, pernah mungkin temennya digituin kan? Ada orang yang Pak Hasbi? Ya ada, di sekolah dulu ada. Nah, ini termasuk hukuman apa konsekuensi Pak Hasbi? Coba, kalau hukuman tadi sepihak, kalau konsekuensi berdasarkan kesepakatan. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Bu Siti, apakah ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman ya. Kebuka begini. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo, Bu Riza. Bu Riza. Hukuman. Ya, oke. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa, Pak? Tadi Kun? Hukuman juga. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Bu Yeni, ini masuk konsekuensi apa hukuman Bu Yeni? Kertas tugas teman yang dicoret-coret. Tugas teman dicoret-coret gitu. Dia menggantiin. Konsekuensi kali ya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Jo, ini masuk yang konsekuensi apa hukuman Pak Jo? Konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pak Wahid, ini masuk hukuman apa konsekuensi Pak? Kalau dilihat dengan mata kita itu Konsekuensi Pak. sudah disampaikan sebelumnya. Aturannya harus sepatu hitam. Ya, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Yuk kita lihat. Nah ini dia. Ya. Yang pertama tadi adalah hukuman. Ada benar Pak Asbi mencatat. Saya ingat masa lalu Pak Asbi mencatat kertas itu ya. Lari mengelilingi, ya hukuman. Push up karena tidak menggunakan masker, hukuman. Mengganti kertas ya, Bu Yani tadi benar, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu, ini adalah hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan.
konsekuensi ya. Karena ini pelajarannya PJOK, pelajaran PJOK. Nah, ini kita bandingkan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan terjadi. Nah, ini kenapa harus dihindari oleh Bapak Ibu guru? Nah, karena itu konsekuensinya bahwasanya hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit ya untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau kita memberi hukuman, bisa jadi seumur hidup kita nggak lupa. Mungkin sampai sekarang kita tidak melupakan bahwasanya banyak hukuman-hukuman yang pernah dilakukan kepada kita, itu tidak akan terlupakan. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Jika kita sering memberikan hukuman, maka anak akan membenci kedisiplinan. Dia akan menjadi penentang pertama. Kenapa? Dia sering dihukum. Kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu guru menghargai kejujuran. Ketika kita bertanya kepada anak, kenapa kamu terlambat? Dia menjawab apa adanya, tetap dihukum. Maka supaya tidak dihukum, akan dibuatlah jawaban-jawaban yang penuh dengan skenario dan cerita-cerita yang indah supaya terhindar dari hukuman. Ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini perbedaannya di hukuman dan konsekuensi. Kemudian konsep diri yang buruk, ya, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak akan belajar mematuhi aturan. Nah, maka seyogyanya tidak ada hukuman. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya, hanya sementara waktu diasingkan. Itu kalau konsekuensi. Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Kitanya waktu sholat ya. Kalau kita break dulu. Paparnya sangat Sangat luar luar biasa. biasa, terlalu banyak atau maksudnya gimana? Kalau saya melihat ini perlu dibedah di disiplin. Sehingga nanti dalam menerapkan disiplin kita sangat Iya. bermanfaat. Ya, ini juga hal-hal seperti ini di guru penggerak itulah yang merubah mindset, Pak. Jadi ketika saya juga pertama kali ditanya kenapa masuk guru penggerak, motivasi saya kan yang pertama tadi, Pak. Saya mengikuti, saya hanya ingin coba-coba. Sebagian ada yang mengatakan saya diancam dinas pendidikan. Saya didorong oleh semua, teman-teman mengikut, saya juga ikut. Jadi rata-rata awalnya seperti itu, Pak. Jadi motivasi yang pertama tadi, tidak ada yang menghadirkan motivasi ketiga. Saya ingin mendapatkan nilai-nilai bla bla bla, tidak ada. Nah, tetapi untuk modul 1, modul 2, ya, ternyata kita digembleng dengan masalah perasaan, Pak. Sehingga di saat mulai semakin mendalam, peserta CGP semakin terlarut. Jadi motivasinya berubah lagi, nggak seperti yang semula hanya ingin mengikuti anjuran, akan terlarut di sana. Ternyata ini adalah suatu penyadaran diri. Selama ini kita sebagai guru banyak yang salah. Ya, memberikan motivasi istri seperti yang disampaikan Pak Joni, Pak. Dan ini motivasi istri yang luar biasa. Materi-materi yang dihantarkan kepada kita. Nah, mungkin Pak Wahid, Pak Jo sebagai wakil mungkin suatu hari mungkin bisa menyampaikan ini di depan teman-teman kita. Ya, tidak usah banyak-banyak ya, berapa materi sajalah mengenai motivasi ini. Sebagai guru harus bersikap seperti apa, barangkali bisa menghadirkan narasumber yang lebih mantap. Jadi bisa menggugah cara kita selama ini, termasuk
Ya, jadi ada segitiga restitusi tadi itu yang harus kita lakukan dan kita praktekkan. Oke. Rasanya itu ya, kita tidak bisa dibentuk keluar. Kenapa? Kalau materi dari luar, orang itu hanya Nggak ada SPPD Pak. dia itu tidak langsung bergelut dengan lingkungan yang sesungguhnya. Iya. Tapi kalau yang materi sekarang dia bergelut dengan lingkungan sekitar kita, sehingga permasalahan yang ada di sekolah ini Sudah tahu. Begitu ya Pak. Maksudnya, iya. maksudnya kalau kita tahu kondisi kita sebenarnya kayak apa. Jadi apa namanya, jika seandainya nanti ada teman-teman yang begini-begini, nanti kan kita sudah bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya. Tapi kalau yang menyampaikan itu ke orang lain dan terjadilah semacam argumentasi dengan materi, yang mungkin dia agak sulit untuk menyesuaikan. Karena tidak tahu kondisi yang di sini. Dia tahu, Ya, betul. oh begitu ya Bu. Ini Gitu aja jawabannya. Oh, kalau di sini begitu ya, gitu kan? Ya. Tapi kalau kita mungkin maksudnya bisa untuk mencari kedok masing-masing kita sudah tahu. Oke. Nah, jadi di dalam budaya positif, salah satunya adalah membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Jadi kesepakatan diambil, ya, tetapi berdasarkan nilai-nilai keyakinan dan motivasi intrinsik. Di sini bisa melihat yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kesepakatan dengan peserta didik ini, contohnya saya kemarin membuat kesepakatan kelas dengan 12 multi 2 ya. Jadi kita meminta kepada peserta didik, jadi kebaikan dalam positif, kelas yang nyaman, menghargai hak orang lain. Nah, ini adalah setiap anggota kelas melakukan tugas terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar seperti apa? Misalnya, supaya kita menghormati orang lain, menggunakan kata-kata terima kasih kawan sudah menyiapkan laptop. Ya, terlihat seperti apa? Memberi tegur sapa. Berperilaku menyapa orang lain. Ini adalah keyakinan kelas, sehingga di sini muncul tugas guru dan tugas murid. Saya harus ngapain, murid harus ngapain. Nah, ini berasal dari usulan peserta didik yang kita sarikan menjadi keyakinan kelas. Jadi ada tekniknya lagi Pak Wahid untuk mensarikan atau membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Jadi harus dengan anak-anak, supaya memang itu adalah usulan anak-anak. Dan ini kita sepakati bersama, gitu ya. Ini yang keyakinan kelas. Kita penting. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini yang kita gunakan untuk menangani masalah, bahwasanya dasar kita, setiap kita punya kebutuhan dasar manusia, ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Ada beberapa hal ini mungkin yang sangat penting yang bisa dan harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kita akan menggunakan posisi kontrol yang tepat di dalam menciptakan lingkungan yang positif, ya. Misalnya menghukum tadi sudah tidak dianjurkan, ya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kemudian berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas. Nah, ini tipe hasilnya apa? Siswa akan memberontak, peserta didik akan berbohong. Itu kenapa? Karena kita melakukan yang ini, ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, ya, sebagai hal yang positif, bahwasanya murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas, sehingga murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi.
nanti juga ngambek lagi dan sebagainya. Nah, kemudian membuat rasa bersalah, ya. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, saya kecewa dengan tindakan kamu. Nah, itu adalah kata-kata membuat rasa bersalah siswa. Nah, hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Jadi anak-anak tidak akan jujur. Karena apa? Anak dibuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua, kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk peserta didik, memberikan ajakan, misalnya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu misalnya. Masa kamu nggak mau? Ya, ingat, ibu pernah bantu misalnya, dan lain sebagainya. Nah, posisi kontrol sebagai teman akan menghasilkan ketergantungan. Kita mungkin dekat dengan siswa, sehingga siswa kita nanti akan mengandalkan kita. Kenapa? Kita, posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu mengukur. Jadi guru berkata, kamu tahu nggak peraturannya apa? Ya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Hasilnya, ya, kalau tidak kita lihat, dia berubah lagi. Ya, itu sebagai pemantau. Nah, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Oke. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Apa yang harus dikatakan guru? Apa yang kita yakini? Apakah yang kamu kerjakan ini untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Ini adalah posisi manajer ini, kontrol ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah peserta didik dengan metode restitusi, dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian mengajukan keyakinan. Jadi, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu perbaiki, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kemudian hasilnya dengan posisi kontrol manajer adalah menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini output yang kelima, posisi kontrol inilah yang diharapkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita sebagai guru terhadap siswa. Jadi 5 kontrol ini Bapak Ibu pasti bisa menilai teman kita yang menggunakan kontrol sebagai teman terhadap muridnya ini. Bapak Ibu guru teman kita yang penghukum orangnya ini. Nah, setelah kita tahu 5 posisi kontrol, kita bisa menilai teman-teman kita pada posisi di mana dan bisa menilai kita pada posisi di mana. Nah, menurut saya posisi kontrol ini juga materi yang penting buat Bapak Ibu guru supaya introspeksi diri kita sendiri untuk merubah proses pembelajaran untuk membuat dampak disiplin yang positif di sekolah kita. Barangkali ada pertanyaan? Ya. Sudah waktunya sholat. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan Pak Jo? Ini saran yang bagus. Ya. Maksudnya gini, dan tim kuesioner. Ya. Nah, evaluasi diri dulu ya teman-teman. Ya. Kayak gitu. Ya. Nanti dari sana, ya kan nanti ujung-ujungnya nanti akan tercipta yang 3 ini. Ya. Pemetaan yang 3 ini. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ya. Nah, terus dari sana baru tuh setelah nanti kita cari momennya nanti saat rencana kan ada IRT juga besok dengan supervisi terkait dengan itu. Nanti kita selipkan yang dari sana. Karena apa ya Pak? Jenis kuesionernya gitu untuk evaluasi diri atau Ya, sebenarnya kan bisa kita buat Pak kuesioner. Tapi menurut saya bukankah kita harus memberikan pemahaman dengan 5 posisi kontrol ini dulu kepada Bapak Ibu guru? Tidak langsung ke kuesioner begitu ya? Atau kuesioner itu sebenarnya kita sadarkan dari kuesioner ya? Oh ya, bisa juga kuesioner itu sebagai diagnosa awal ya, diagnosa awal. Tanpa mereka harus kalau sudah tanpa harus tahu, mereka akan pasti akan memilih. mengarang, Iya. hasilnya
Oh, sudah tahu juga ini. Iya. Karena dia sudah tahu duluan ya, pasti akan cari yang baik-baik. Begitu ya. Boleh juga kalau memang akan kita buat kuesioner sebagai dia masukin awal tentang 5 posisi kontrol ini, ya bagus juga Pak. Nanti baru diberikan kalau ada materi memang maksudnya gitu ya. Setelah itu, ya bisa juga Pak. Itu yang bagus. Bisa kita buatkan mungkin instrumennya nanti kalau memang akan ada dilakukan. Pak Surikun ada pertanyaan, silakan JCP hidangan yang disediakan Pak. Siap. Ya. Kurang banyak hidangan. Kurang banyak nanti ada lagi. Ini masih ada lagi Pak Surikun. Oke. Pak Wahid ada pertanyaan atau usul Pak Wahid? Saran dan kritik? Ya, silakan Pak. Saya waktu di wali kelas dulu sangat kesepakatan yang dibuat dengan tabungan Tabungan ya. pas. Oh, uang kas itu Pak Andes. Ini awalnya untuk pembuatan surat ada ini kita dengan siswa apakah perlu kita untuk membuat sebuah tabungan kas yang mana nanti akan dipergunakan untuk kepentingan siswa saja atau jika ada kepentingan nanti untuk bersama kita menggunakan dari situ tanpa lagi kita menonton itu karena memang kita sudah memberikan semacam pengertian tentang kebutuhan tersebut yang disepakati. Jadi cuma dalam hal pelaksanaan ya di sini sering terjadi semacam pelanggaran daripada kesepakatan yang sudah dibuat. Pelanggaran dia. Jadi dalam hal ini termasuk yang usia mana betul yang paling tepat Iya. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan kepada kita kalau bisa berhati sebagai manajer. Kemudian yang dilakukan adalah membuat keyakinan kelas. Kemudian metode penanganannya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi namanya. Nah, jadi itu yang kita tetapkan untuk sikap posisi kontrol. Ya, kalau bisa kita sebagai manajer, kemudian kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yang lebih tepatnya tadi keyakinan kelas. Kemudian penanganan permasalahan dengan metode restitusi. Itu 3 hal itu Pak yang perlu kita lakukan untuk permasalahan yang seperti Bapak ceritakan di kelas. Dan itu hampir masalah-masalah yang di kelas bukan hanya masalah uang kas, masalah-masalah yang lain juga aturan dan ketertiban itu yang tadi itu yang lebih cocok begitu diterapkan di dalam sekolah kita. Ada Pak Surikun, ada pertanyaan? Boleh Pak? Iya, silakan Pak Surikun. Mungkin saya tidak mengikuti begitu apa tadi. Detail ya? Iya, nggak apa-apa. Istirahat ada ngobrol sama kepala sekolah. Oke. Jadi dengan kondisi zaman atau anak sekarang nih ya, kayak katanya milenial lah, Gen Z lah, gitu ya Pak ya. Tentu pola pengajaran, pola dalam memberikan materi dan penyampaian segala hal yang positif kepada anak tentu perlu siasat dan cara yang tidak sama mungkin dengan yang dulu. Ya. Jadi saya kenal Pak Agus ini kan orangnya yang tua secara angka tapi jiwa masih muda. Oke, Jadi ya, saya minta pendapat Pak Agus gimana? siap, terima kasih. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasannya
Guru adalah sebagai penuntun. Sebagaimana anak-anak didilah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, anak-anak itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Latar belakang kehidupan sosial, kemudian budaya, ya. Anak-anak kita kan ada yang dari pinggiran, Pak, ada dari perkampungan, bahkan ada anak kita ini yang nggak bisa bahasa Indonesia, kan begitu. Nah, maka kita harus adaptif dengan anak-anak itu. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Namun anak saya buka katanya bahasa Indonesia. Nah, tidak boleh kayak gitu. Kita harus memberikan layanan yang sama. Nah, kemudian kodrat zaman. Ya mungkin senior-senior atau guru kita mengatakan kalau dulu kita itu dilihatin guru aja udah takut kita itu. Kita kan kalau dulu katanya kan itu kan dulu. Sekarang namanya kodrat zaman, ya sesuai dengan zamannya. Kalau anak-anak menggunakan gadget, ya maka kita harus menggunakan gadget. Bagaimana caranya? Maka di dalam proses pengajaran itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Anak kita yang 25 orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang secara akademik pintarnya oke, ada yang biasa-biasa, ada yang sulit. Nah, kalau kita datar, ya, kalau kita datar, artinya kita punya posisi motivasi kontrol mengatakan karena kita orang dewasa menganggap semua anak-anak harus mengikuti kita. Itu juga tidak boleh diberlakukan, ya, karena terkadang ya saya sudah tua, kamu harus mengikuti seperti yang saya instruksikan. Kamu menjadi anak seperti yang saya inginkan, itu tidak boleh karena kebutuhan dasar tadi manusia tidak sama. Anak-anak kita mungkin anak Pasudikun tamat dari sini kuliahnya ada yang informatika, Pak, tidak otomotif lagi kan. Anak saya yang multimedia kuliahnya di pertanian, Pak, di pebibitan, Pak, kampusnya bukan kampus teknologi lagi kan. Nah, itu dari sisi kompetensi. Jadi kita tidak bisa memaksakan hal yang sama. Kalau saya misalnya, anak saya sukanya di foto, ya jangan dipaksain di kamera video, karena itu bukan passionnya. Nah, maka dengan segala perbedaan anak dengan kodrat zaman, kodrat alam tadi, maka kita menggunakan metode diferensiasi, yaitu memperlakukan anak dengan perlakuan yang berbeda-beda. Anak yang pintar, kalau kita datar mengajarnya, yang pintar itu akan bosen. Nah, murid mesti tarik dari tadi adalah pakai kameraman. Nah, misalnya mungkin Liwa sama Vera, kalau saya ngajar videografi, itu udah bosen itu, dia udah bisa kamera itu. Saya mengajarkan dasar-dasar penggunaan kamera. Ini adalah tombol, ini adalah tombol record, tombol. Yang kedua itu pasti akan bisa bosen. Saya bosen kamera, saya udah tiap hari udah kamera. Disitulah diferensiasi, maka kita akan memberikan perlakuan yang berbeda. Nah, anak-anak yang pintar atau punya kemampuan yang sudah duluan, kemudian yang sedang, yang telat, itu akan kita ubah metodenya. Mungkin Bapak Ibu guru, disitulah perancangan kita buat. Mungkin yang teman-temannya sudah pintar, kita jadikan metode tutor sebaya. Dia akan menjadi tutor teman-temannya. Jadi kita tidak boleh mengelompokkan yang pintar-pintar saja, yang tidak pintar, yang tidak jalan-jalan juga tidak jalan, tidak boleh dikelompokkan. Maka kita harus saling memberikan. Kalau tadi mungkin metode seperti tutor sebaya, yang anak-anak punya kemampuan lebih, kita akan berikan materi yang lebih. Ada tantangan baru. Nah, kalau semua kita berlakukan dengan tantangan baru, yang jalannya merangkak kayak mana? Yang IQ-nya pas-pasan, tidak bisa mengikuti kan? Dia akan kesal. Itu sudah pasti. Ada kesal. Maka nanti ada lagi materi kita namanya diferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita akan mengukur kemampuan awal dulu dari anak-anak. Kita membuat pemetaan. Kita buat tes diagnosis dulu. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti anak akan menjawab. Nanti baik Pak, saya di sini ingin berpendapat serta amat bicara. Silakan, saya suka sekali. Oke, saya di sini sebagai dengan tambahnya sebagai guru muda juga di SMK 1 Kota Baru ini terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tentang budaya positif, Pak, di mana tergolong juga atau dikategorikan sebagai
peraturan serta kedisiplinan mungkin Pak. Jadi yang saya pertanyakan, di mana saya di sini juga memiliki pengalaman mendidik peserta didik ini dari segi attitude dengan etikanya Pak. Ya. Di mana juga dikatakan disampaikan oleh tokoh sejarah kita yaitu almarhum Ki Hajar Dewantara menyampaikan didiklah sesuai kodratnya serta zamannya. Di mana saya juga memberikan yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan video tadi, sampaikan bagaimana misalnya anak ini bermain game atau kurang sopan santun mungkin Pak, kurang attitude-nya. Jadi disampaikan apa sebabnya, kenapa, apa alasannya. Tetapi ada juga yang patuh, tapi ada juga yang nggak patuh gini Pak. Jadi ada juga saya berkecimpung mengikuti alurnya, tetapi anak ini juga agak berbeda Pak. Jadi saya ingin bagaimana tanggapan Bapak serta solusi yang didapatkan Pak. Oke, hanya itu saja Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Pak Eki. Terus Pak, Pertanyaan. bertanya lagi. Siap. Oke, Pak. Terima kasih Pak Agus. Dari pemaparan Pak Agus tadi, yang dapat saya ambil, kita tidak boleh menghukum yang menyakitkan bagi dengan kata-kata verbal gitu ya. Itu yang bisa saya tangkap. Ya. Kemudian mungkin saya berpendapat, mungkin setiap guru kita itu berbeda pandangannya. Jadi mungkin pertanyaan saya, bagaimana kita menyamakan persepsi kita setiap guru itu agar kita dapat memberikan standar yang sama, hukumannya yang sesuai dengan yang seharusnya disampaikan oleh Pak Agus tadi. Maksudnya standarnya sama. Misalnya guru begini, nah ini bikin cepat-cepat lagi, ini suruh lari lagi gitu. Mungkin itu saja Pak Agus. Kita tidak sama persepsi. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah sebentar Pak belajar. Mas Suriku mau kemana? Mau kemana? 5 menit lagi saya closing ya. Siapa ada ini saya closing. Sudah. Pak Eki, bagaimana kita menyamakan persepsi semua Bapak Ibu guru? Maka ya kalau menurut program ini Bapak Ibu guru ada bagusnya mengikuti guru penggerak semuanya. Ya, seharusnya kan begitu. Karena ya terus terang Pak Eki tadi sudah saya sampaikan, motivasi pertama saya juga tidak ingin jadi CGP Pak Eki. Tapi setelah kita masuk di dalamnya, banyak hal-hal yang menyadarkan saya sebagai guru selama ini banyak salah dalam melakukan tindakan terhadap proses pembelajaran di kelas, termasuk dalam hal-hal disiplin positif yang ada di sekolah kita. Maka hendaknya kalau memang tidak bisa lolos di CGP, kita bisa menyamakan penyebut di PMM. Program Merdeka Mengajar di aplikasi itu materinya sama dengan yang ada di sini, aksi nyatanya juga sama. Jadi kalau memang punya keinginan, ya pasti akan punya persepsi yang sama. Masalahnya Pak Edi, kenapa banyak guru-guru yang tidak? Karena ada motivasi ekstrinsik tadi saya sampaikan. Kalau hukuman itu motivasi eksternal, bukan ekstrinsik, ya. Ada motivasi kontrol, tadi ada 5 posisi kontrol, kemudian ada 3 motivasi yang berbeda yang saya sebutkan di awal tadi. Banyak yang belum termotivasi ekstrinsik. Melakukan pekerjaan misalnya Bapak Ibu guru mengajar. Motivasi apa Bapak Ibu guru mengajar? Karena yang pertama adalah saya mengajar karena segan sama kepala sekolah. Saya takut nanti tunjangan saya dipotong. Ya enggak? Itu motivasi ekstrinsik Pak Ibu. Ya. Kenapa saya datang jam 7 tepat di kelas saya? Supaya saya dibilang guru rajin oleh anak-anak saya. Itu juga motivasi eksternal. Tapi kalau saya jam 7.30 karena seharusnya saya menjadi guru yang baik, menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri saya, baru itulah motivasi internal atau intrinsik. Nah, ketika kita sudah punya motivasi intrinsik, maka pasti ada punya keinginan yang tinggi untuk melakukan perubahan. Dan kita, Bapak Ibu guru, harus melakukan perubahan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru adalah pembelajar. Ya, kalau tidak, maka bisa jadi siswanya lebih pintar dari gurunya. Betul nggak Mas Guru? Apalagi masalah keahlian. Dunia zaman now anak-anak kita bisa jadi lebih pintar. Tapi satu hal, kita bukan hanya mengajar tapi mendidik, yaitu menuntun anak-anak kita agar anak-anak mendapatkan nilai-nilai dan tidak tersesat di dalam kehidupannya. Jadi mengajar adalah
bukan hanya untuk kompetensi, tapi mengajarkan anak untuk hidup. Barangkali untuk hari ini terima kasih. Saya ucapkan Bapak Ibu Guru sudah bersedia hadir di sini, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.